Gawat, Ganjar Pranowo menganggap Prabowo curang. Seharusnya suara Prabowo di semua daerah adalah 0. Begitu mendengarkan hal ini, tim Prabowo langsung membantah dengan tegas dan akan mengalahkan Ganjar dan Anies di Mahkamah Konstitusi. Keadaan sekarang makin memanas. Hari ini ada 3 berita terbaru tentang Prabowo dan Gibran Raka Buming Raka. Jangan lupa like dan subscribe channel ini dan silahkan simak baik-baik. Inilah berita yang pertama. Isi gugatan Ganjar di Mahkamah Konstitusi, anggap suara Prabowo Gibran 0 di semua daerah. Ganjar Pranowo dan Mahfud MD mengajukan gugatan perselisihan hasil pemilu ke Mahkamah Konstitusi. Dalam permohonannya, Ganjar Mahfud menganggap suara Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka 0 di semua daerah. Dalam bagian pokok perkara, Ganjar Mahfud memaparkan hasil penghitungan suara oleh KPU sebagai termohon. Ganjar Mahfud juga menampilkan persandingan perhitungan suara antara versi KPU dengan versi Ganjar Mahfud selaku pemohon. Termohon telah melakukan kesalahan dalam perhitungan perolehan suara masing-masing pasangan calon presiden dan wakil presiden. Terdapat selisih suara antara perhitungan yang dilakukan oleh termohon dengan perhitungan yang dilakukan oleh pemohon. Demikian tertulis dalam permohonan Ganjar Mahfud. Mereka kemudian menampilkan 3 tabel yang menunjukkan persandingan perolehan suara Pilpres 2024 setiap paslon versi KPU dan versi pemohon. Pada tabel 1, Ganjar Mahfud menampilkan persandingan perolehan suara pemohon menurut termohon dan pemohon. Tabel ini terdiri dari 5 kolom. Kolom pertama untuk nomor, kolom kedua untuk provinsi, kolom ketiga untuk perolehan suara versi termohon KPU, kolom keempat untuk perolehan suara versi pemohon Ganjar Mahfud dan kolom kelima berisi selisih. Hasilnya, tak ada selisih antara perhitungan KPU dan Ganjar Mahfud, mereka menulis 0 di setiap sel pada kolom selisih tabel 1 tersebut. Kesalahan perhitungan yang menimbulkan selisih suara di atas terjadi karena adanya pelanggaran yang bersifat terstruktur dan pelanggaran prosedur pemilihan umum, yang merusak integritas Pilpres 2024 dan merupakan pelanggaran terhadap asas-asas dalam pelaksanaan pemilihan umum, yaitu langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil sebagaimana diatur dan dijamin dalam Pasal 22E Ayat 1 UUD 1945, demikian tertulis dalam gugatan itu. Itulah berita yang pertama, sekarang Mimin akan bacakan berita yang kedua. Rival minta Prabowo Gibran didiskualifikasi, ini kata Gus Miftah. Paslon nomor urut 1 Anies Baswedan Muhaimin Iskandar dan paslon nomor urut 3 Ganjar Pranowo Mahfud resmi mengajukan gugatan sengketa hasil Pilpres 2024 ke Mahkamah Konstitusi. Terkait hal itu, pendakwa Miftah Maulana Habibur Rahman atau akrab disapa Gus Miftah angkat bicara. Itu proses hukum yang harus dilalui bagi pihak-pihak yang gak terima dengan hasil KPU, kata Gus Miftah kepada wartawan. Salah satu gugatan yang diajukan yakni meminta pasangan Prabowo Gibran diskualifikasi, termasuk meminta agar pemilu diulang. Gus Miftah pun mengatakan saat ini proses terkait sengketa pemilu masih berlangsung di MK. Ya udah, dilalui aja prosesnya, kalau ada hal-hal yang kurang berkenan, monggo, nanti apa? Kan mekanismenya sudah ada sendiri, monggo, dari tim kami kan juga udah menyiapkan tim advokat, ujarnya. Sebelumnya, Ketua Tim Hukum Prabowo Gibran, Yusril Ihza Mahendra menganggap gugatan yang diajukan kubu rival itu bak melawan MK sendiri lantaran berkaitan dengan putusan MK yang mengubah syarat pencalonan. Kalau Pak Gibran yang maju didasarkan atas putusan MK dan minta MK mendiskualifikasi, maka kedua pemohon sebenarnya tidak berhadapan dengan termohon KPU dan kami sebagai pihak terkait, mereka berhadapan dengan MK sendiri. Nanti kita akan lihat bagaimana MK menyikapi permohonan ini, kata Yusril kepada wartawan. Ketua Umum PBB ini menilai langkah hukum yang diambil kubu rival soal pencalonan Gibran sudah terlambat. Dia heran dengan pihak paslon nomor urut 1 dan 3 yang baru menggugat pencalonan Gibran padahal telah sama-sama menjalankan kontestasi pemilu hingga usai. Sengketa proses diselesaikan di Bawaslu, sedangkan sengketa hasil diselesaikan di MK, mempersoalkan hal-hal yang terkait dengan proses yang bersifat administratif. Ketika Pilpres sudah usai adalah sesuatu yang sudah terlambat, apalagi kenyataannya paslon 1 dan 3 juga ikut dalam kontestasi Pilpres bersama-sama dengan Pak Gibran sebagai cawapres, kata Yusril. Namun setelah kalah, malah minta MK mendiskualifikasi Pak Gibran, ini suatu keanehan, suatu sikap yang inkonsisten sebenarnya, imbuhnya. Itulah berita yang kedua,
Sekarang Mimin akan bacakan berita yang ketiga. Ganjar Pranowo pilih jadi rakyat biasa tolak tawaran jadi Menteri Prabowo. Calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo mengaku lebih memilih berada di luar pemerintahan dibanding mengisi jabatan menteri pada pemerintahan yang akan datang. Ganjar memilih menjadi rakyat biasa berada di luar pemerintahan itu agar mekanisme pengawasan terhadap pemerintah terus terjaga. Selain itu untuk menghindari pemusatan kekuasaan pada satu lembaga saja. Ganjar menyampaikan terima kasih kepada pihak yang menawarkan posisi menteri terkait wacana pembentukan koalisi besar oleh parpol yang mengusung paslon 02 Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka. Menurut dia tawaran posisi menteri itu lebih baik ditujukan kepada parpol yang berada di koalisi pengusung Prabowo Gibran karena akan lebih adil. Saya sampaikan terima kasih. Lebih baik diberikan kepada pemenang untuk sebebas-bebasnya memilih dan jauh lebih baik kalau kelompok yang sudah mendukung itu yang diutamakan bukan saya, tidak fair, kata Ganjar. Ganjar mengatakan kalau dirinya di luar pemerintahan mungkin itu jauh lebih baik karena check and balance pasti akan terjadi dan lebih banyak yang hebat di kelompoknya masing-masing. Apalagi kalau kita lihat banyak sekali tim atau partai politik yang mendukung paslon, pasti juga punya harapan, imbuhnya. Ia mengatakan dirinya memberi keleluasaan kepada paslon pemenang Pilpres 2024 untuk menentukan kabinet. Oleh karena itu, dia tetap menjalin komunikasi dengan para relawan Ganjar Mahfud di dalam negeri dan di luar negeri untuk melakukan berbagai kegiatan. Termasuk untuk mewujudkan ide atau gagasan dengan memperhatikan realita yang berlangsung di tengah masyarakat. Berita selanjutnya, Gerindra benarkan Prabowo banyak minta pendapat Jokowi dalam pembentukan kabinet. Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habibur Rahman mengakui calon presiden terpilih Prabowo Subianto banyak meminta saran Presiden Joko Widodo dalam membentuk kabinet pemerintahan baru. Meski kabar itu sempat dibantah pihak istana, Habibur Rahman mengingatkan, Prabowo kerap menyatakan Jokowi sebagai mentor politiknya. Oleh sebab itu, tidak heran apabila Prabowo minta saran dari Jokowi terkait pembentukan kabinet. Secara prinsip memang Pak Jokowi dipastikan menjadi salah satu orang yang paling banyak dimintai pendapat oleh Pak Prabowo dalam pembentukan kabinet, saya yakin, ujar Habibur Rahman. Wakil Ketua Komisi 3 DPR ini menjelaskan, dari sisi kepemimpinan Prabowo sudah katam karena puluhan tahun dilatih secara militer. Meski demikian, menurutnya, Prabowo banyak belajar soal perpolitikan dari Jokowi. Apalagi, Prabowo ingin melanjutkan berbagai program dan proyek pemerintah Jokowi yang belum selesai. Oleh sebab itu, orang yang paling cocok diminta pendapat tak lain dan tak bukan adalah Jokowi sendiri. Namun, Habibur Rahman mengaku tidak tahu apakah Jokowi akan menitipkan nama-nama menteri ke Prabowo. Di samping itu, dia berpendapat tidak ada yang salah apabila Jokowi mengusulkan nama untuk jadi pembantu Prabowo nantinya. Di lain pihak, Istana Kepresidenan sempat membantah Jokowi terlibat cawe-cawe dalam pembentukan kabinet pemerintahan Koordinator Bidang Kemaritiman dan Gibran Raka Buming Raka, Koordinator Staf Sus Perekonomian Airlangga Hartarto, merasa banyak muncul narasi tentang keterlibatan Presiden Jokowi dalam kabinet pemerintahan selanjutnya. Bahlil Lahadalia, Menteri Pengangkatan Menteri di kabinet pemerintahan selanjutnya bukan lagi urusan Jokowi. Pengangkatan menteri dalam kabinet mendatang sepenuhnya siapa paling berprerogatif presiden terpilih yang juga dilantik tanggal 20 paling berpeluang kembali dipilih Prabowo masuk ke dalam kabinet yang akan dipimpinnya. Sebut saja Airlangga Hartarto dan Zulkifli Hasan yang masing